denger juga Gus Imin kan ya? Pengen ya? Oke, silakan Gus Imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies calon presiden, moderator, Profesor Bang Rocky, pimpinan-pimpinan KIB dan seluruh aktivis mahasiswa se-Jawa Timur yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah saya bahagia, bersyukur, bangga bisa bertemu dan bersama-sama berpikir untuk masa depan kita, masa depan bangsa kita. Saya bersyukur bisa bersama Mas Anies 2024 ini karena sebenarnya saya dengan Mas Anies sudah sama-sama tahun 80-an 90-an ketika kami sama-sama jadi aktivis mahasiswa di UGM Yogyakarta. Waktu itu kami merindukan sebuah keadaan dari yang sentralistik, dari ekonomi yang sentralistik, dari ekonomi yang konglomeratif, dari ekonomi yang tidak adil, dari ekonomi yang hanya dinikmati segelintir, dari tekanan politik tidak ada kebebasan berpendapat, berpikir dan berkumpul. Kami ingin perubahan dan kami melakukan itu. Alhamdulillah pada tahun 97-96an kita ketemu Gus Dur, Bang Rocky Gerung ini menjadi salah satu motor forum demokrasi waktu itu. Lalu lahirlah demokrasi. Hari ini kita ketemu lagi, reuni besar dalam posisi yang sama. Kalau dulu ada konglomerasi, hari ini ternyata ada juga namanya oligarki. Kalau dulu ada ketimpangan, hari ini juga ada yang namanya kesenjangan. Kalau dulu ada rasa takut, hari ini satu-satunya yang berani mengkritik hanya Bung Rocky Gerung. Tadi saya di UNER ditanya oleh salah satu panelis, nanyanya begini, bagaimana mempertahankan demokrasi agar tidak mundur dan bagaimana caranya agar pemerintah dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul objektif, bukan wasit sekaligus pemain atau pemain sekaligus wasit. Jawabannya sederhana, mari kita kembalikan demokrasi kepada kebebasan penuh rakyat masyarakat seluruhnya untuk bicara bebas tanpa rasa takut dan tanpa ada tekanan kapanpun dimanapun. Amin. Kalau dulu kita merubah sistem yang bersifat sentralistik, otoritarianistik, maka kita hari ini juga harus merubah apa yang disebut seluruh perangkat undang-undang yang menghambat dan memberi rasa takut. Yang pertama, termasuk kita harus merubah dan menjadikan pemerintah pimpinan baru yang lebih demokratis, terbuka dan tidak anti kritik, bahkan terbuka menerima saran dan kritik dari manapun berada. Yang dibutuhkan hari ini bukan saja pemerintahan yang terbuka, tetapi kampus-kampus sudah terlampau lama diam tak bersuara. Kampus-kampus saatnya bicara untuk menyatakan kritik dan menyatakan terbuka apa yang sedang terjadi. Kita tidak hanya butuh seorang Rocky Gerung, kita butuh ribuan Rocky Gerung Indonesia yang itu adalah Anda semua, para aktivis mahasiswa yang akan membawa perbaikan nasib demokrasi kita di masa yang akan datang. Makanya kami berdua bersepakat kita ingin lahirkan perubahan yang besar, tetap boleh besar, tapi yang kecil harus berubah menjadi besar dan kuat untuk sejajar bersama yang lainnya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada yang namanya kesenjangan ekonomi, yang namanya keadilan muncul menjadi fakta kehidupan ekonomi kita. Ibaratnya tantangan kita ke depan adalah bagaimana semua itu terwujud satu-satunya cara yang konstitusional agar konstitusi ini bisa dilaksanakan secara istiqomah, konsisten. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara demokrasi, sistem keadilan yang dijamin oleh Pancasila, semua bisa terwujud apabila terlahir pemerintahan hasil pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia dan tanpa tekanan manapun untuk rakyat. Saatnya kita lahirkan pemilu yang baik, karena itu kami berdua bertekad bersama-sama hadir dan insya Allah akan bersama-sama untuk melahirkan pemerintahan
yang benar-benar melahirkan pembaruan, perubahan nasib untuk rakyat Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat para aktivis, terima kasih semuanya menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Tidak boleh kita serahkan kepada siapapun, di tangan kita akan kawal perubahan menjadi lebih baik. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para narasumber dan juga panelis karena waktunya ini sepertinya disunat ya, dipotong-potong ya. Saya tidak mengumpulkan 2 atau 3 pertanyaan, tapi 1 pertanyaan, 1 jawaban. Setuju ya semua? Setuju. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Izin bertanya mengenai penegasan dari paslon ini untuk penindakan korupsi, khususnya mengenai RUU perampasan aset yang saat ini masih terkatung-katung, tidak dibahas-bahas. Pertanyaannya kepada Bapak Imin yang terhormat sebagai Wakil Ketua DPR RI, kenapa tidak membahas-bahas RUU ini? Walaupun sekarang sudah di tahap prioritas, tapi itu tidak disentuh-sentuh. Itu sejak tahun 2008. Periode-periode sebelumnya tidak dibahas. Itu yang perlu ditegaskan. Memang itu telah tercantum di misi ke-8 dari paslon ini. Poin kedua, bagaimana kalian meyakinkan kami langkah konkret untuk mengawal dalam pengesahan RUU perampasan aset. Karena ini penting. Karena ini penting, ini untuk memiskinkan para koruptor. Kita tahu sebelumnya terjadi korupsi BTS. Menteri dari mana menterinya? Menteri Menkominfo dan Mentan, ada lagi yang terbaru juga. Menterinya dari mana? Itu yang perlu dikeruk. Agar uangnya tidak untuk menyicil mobil Alphard, teman. Ya, langkah konkret. Silakan Cak Imin. Ya, terima kasih dari UIN. Bisa. UIN mana? Surabaya. Sunan Ampel. Jadi kami berdua dengan Mas Anies bersepakat dengan seluruh para partai pendukung. Kalau hari ini belum berhasil karena kami mungkin jumlahnya tidak mayoritas di parlemen, insya Allah melalui kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu singkat kita bisa akan wujudkan undang-undang perampasan aset dengan dukungan seluruh pihak. Karena itu menjadi komitmen jumlah. Oleh karena itu perlu dukungan jumlah partai yang ada di DPR. Oleh karena itu, tapi kita bisa mulai dari kepemimpinan koalisi yang kuat. Insya Allah di bawah koalisi Amin, 50% lebih parlemen akan bisa merubah secepat-cepatnya undang-undang perampasan aset. Amin. Baik, terima kasih. Anda tidak puas? Baik, Caimin, izin bertanya, bagaimana caranya dengan waktu sesingkat itu bisa mengatasi masalah tersebut? Dan juga saya ingin bertanya, perkenalkan sebelumnya saya Tutuk Sugiarto dari Universitas Negeri Surabaya. Izin bertanya kepada Mas Anies juga, Pak Anies, saya sempat mendengar bahwasanya Pak Anies ini adalah capres yang nggak blunder seperti itu. Saya lihat dari capres-capres yang lain itu sering blunder. Akan tetapi dari Pak Anies sendiri tidak blunder. Tapi ada salah satu pembicaraan yang masuk kepada saya bahwasanya Pak Anies blunder dalam membeli wakil presiden seperti itu. Bagaimana caranya seperti itu? Saya membuktikan bahwasanya Amin ini bukan paslon yang kaleng-kaleng seperti itu. Bisa dijawab seperti itu. Terima kasih. Gini, makasih ya. Namanya siapa tadi Mas? Siapa? Sugiarto. Mas Sugiarto, terima kasih dari UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya. Teman-teman, kami berpasangan
menjadi pasangan cawapres, capres, ini adalah sebuah keberkahan buat kami. Kenapa? Ini bukan cawapres instan, bukan cawapres dadakan. Ini adalah seseorang yang memiliki rekam jejak yang amat panjang di dalam pergerakan. Dari mulai pergerakan kemahasiswaan. Hati-hati, di antara teman-teman sekarang ini, kita semua memiliki rekam jejak. Rekam jejak. Karena itu kalau melihat seseorang, maka bukan tanyakan apa yang akan Anda kerjakan besok. Kalau soal apa yang Anda kerjakan besok bisa ngarang jawabannya. Oke? Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan sejak muda, maka di situ rekam jejak Anda menjadi bukti. Oke? Jadi Anda meminta dia untuk Bukan, artinya ketika seseorang itu ditanya tentang apa yang mau dikerjakan besok, lihatlah yang dikerjakan kemarin. Nah, itu. Oke, karena rekam jejak adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Jadi saya merasa bersyukur karena bermitra, berpasangan dengan seseorang yang memiliki pengalaman yang amat panjang di dalam dunia perpolitikan, seseorang yang punya pengalaman panjang di dunia pergerakan, bukan orang yang mendadak di dalam posisi ini. Baik. Itu sesuatu yang kita syukuri. Dan kalau tidak percaya silahkan di googling ya, silahkan di browsing. Boleh dilihat. Bisa dilihat. Itulah pelajaran saya rasa. Pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita berbicara tentang perubahan, berbicara tentang apa yang mau dikerjakan, lihatlah yang sudah dikerjakan di masa lalu. Baik. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Yoga Jafal Zulfikar dari Hubungan Internasional FISIP UIN Sunan Ampel, Surabaya. Iya, di sini saya ingin bertanya terkait misi nomor 7 dari Bapak Anies dan Caimin terkait memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana strategi Pak Anies dalam menghadapi permasalahan fenomena kebijakan internasional saat ini terkait refugees dari Myanmar, yaitu terutamanya suku Rohingya yang menempati di beberapa tempat dan juga yang akan masuk beberapa wilayah ini. Bagaimana strategi Bapak dalam menghadapi hal-hal tersebut? Karena ketika kita melihat fenomena ini, mereka ini masuk tanpa izin seperti itu, Pak. Dan kemudian bagaimana potensi dan juga peran Indonesia sendiri dalam menghadapi permasalahan tersebut? Terima kasih. Dengan senang hati, monggo. Gini, Bu Baby, pertanyaannya semua penting. Baik. Jadi bedakan pertanyaannya jangan penting tidak penting, tapi panjang atau pendek. Karena ini soal waktu. Oke. Nah, pertama soal alutsista. Kita berada di belakang jadwal di dalam penuntasan alutsista kita. Kita ketinggalan. Yang seharusnya sudah bisa tuntas di tahun 2025, kita masih berada di belakang dari jadwal itu. Kita terlambat beberapa tahun. Menurut hemat kami, itu bisa dilakukan, melakukan revisi dari sebagian rencana untuk alutsista kita. Menggunakan apa? Menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Sebagai ilustrasi, ketika rencana alutsista kita disusun 10 tahun yang lalu, pada saat itu teknologinya masih teknologi 10 tahun yang lalu. Hari ini kita sudah mengalami perubahan teknologi yang luar biasa. Kita harus melakukan revisi, menggunakan teknologi-teknologi baru dan merevisi apa yang sudah kita rencanakan. Saya beri ilustrasi. Bila dulu kita berencana membeli 100 mesin fax, pada saat itu yang namanya beli mesin fax itu benar, itu adalah kebutuhan. Itu direncanakan, dikerjakan selama 10 tahun. Ketika sudah tahun ke-8, tahun ke-7, tidak relevan lagi kita beli mesin fax. Apa mau tetap dilaksanakan? Tidak. Maka menurut saya hari ini kita harus melakukan penyesuaian atas teknologi-teknologi sehingga kebutuhan alutsista kita akan bisa terpenuhi. Begitu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional. Kami berpandangan bahwa Indonesia harus aktif. Indonesia di dalam kancah internasional tidak transaksional, di mana kita melihat negara-negara lain semata-mata sebagai mitra dagang, mitra ekonomi. Kalau tidak ada kegiatan perdagangan maka tidak ada hubungan. Tidak, kita adalah seperti kita di sini. Kita semua warga Surabaya, warga Indonesia, dan kita adalah warga dunia yang harus terlibat di dalam urusan-urusan dunia. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan kemanusiaan, apalagi yang ada di sekitar kita, maka kita harus membuka pintu kita.
menyayomi mereka, memberikan perlindungan yang kita bisa lakukan. Sehingga kita menunjukkan kepada dunia bahwa kami bagian dari dunia, dan bila ada problem-problem yang apalagi menyangkut kemanusiaan, Indonesia tidak tinggal diam. Sambut mereka, beri perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktunya mereka bisa kembali, tapi Indonesia harus menjadi safe haven bagi tetangga-tetangga kita yang menghadapi masalah. Moderator. Sebentar. Pertanyaan tadi dari Mbak itu kita keep dulu. Kita keep dulu pertanyaannya, kita keep dulu ya, nggak usah dijawab ya. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Moderator, pojok. Moderator. Instruksi moderator. Dari mana? Kami dari Bondowoso dari mana? jam 8. NTT. Instruksi dari moderator. Instruksi moderator. Moderator instruksi. Instruksi. 1 unit. Mohon maaf kami potong, moderator. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari NTT, dari Nusa Tenggara Timur. Ya, baik, saya mau bertanya kepada dua paslon, langsung satu pertanyaan. Ya, di negara kita saat ini masih banyak persoalan yang belum diselesaikan. Misalkan satu, proses penegakan hukum, ya, pengembangan sumber daya manusia. Belum kita selesaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada wakil presiden dan calon presiden, ya, kenapa ada pernyataan di setiap kampanye yang menyatakan bahwa kalau Amin menang, kita membela Palestina. Kalau Amin menang, kita membebaskan Palestina. Kenapa kita menggunakan kata seperti itu? Menurut saya, kalau kita mendamaikan Palestina dengan Israel tidak bermasalah. Kenapa menggunakan kata membebaskan dan membela Palestina? Dasarnya apa? Coba. Karena ini negara kita belum selesai, masih bobrok menurut saya. Masih bobrok menurut saya. Artinya begini menurut saya. Ya, bahwa pertanyaan saya, dasarnya apa dan kenapa dikeluarkan pernyataan seperti itu? Dasarnya apa? Ya, supaya masalah kita sendiri selesaikan dulu. Begitu. Terima kasih. Makasih. Sebentar, kalau Anda ribut saya tidak bisa bicara, oke? Jadi yang ada di sini terpaksa saya tunjuk, ya. Maaf, karena waktunya terbatas, yang ada di depan saya tunjuk. Anda tidak boleh protes lagi, oke? Siapa dari Jember? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahman dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Singkat saja, dari tadi yang disampaikan oleh Capres dan Cawapres yaitu tentang stabilitas otentik dan kembalikan demokrasi, terutama tentang kebebasan berpendapat. Dalam menghadapi krisis yang ada sekarang ini, kita harus kritis dan menyampaikan melalui kritik. Akan tetapi, kita terbatasi oleh banyaknya regulasi birokrasi yang sedang kacau dalam negeri ini. Lalu gagasan seperti apa dan bagaimana upaya yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi saat ini dan ke depannya? Sebab kita bersuara bukan malah sejahtera, tapi malah dipidana. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sebentar, turun, silakan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pamekasan, nama saya Ali Hisam dari Universitas Madura, tepatnya di Pamekasan. Salam pergerakan, salam kebebasan. Begini Pak, saran saya, pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Anies, dengan konsep perubahan yang Anda usungkan di beberapa media, itu tidak ada bedanya dengan cawapres lain-lainnya. Karena intinya sama-sama membawa perubahan. Lah, poinnya apa? Yang ingin sampean detailkan itu apa? Yang pertama, masalah keadilan. Itu kalau mau dibahas secara mau dibahas secara massa, itu masyarakat seakan-akan percaya kepada Pak Mahfud. Mohon maaf, ini toleransi, ini demokrasi. Loh, kalau berbicara tentang militer, isu militer, Bung Rocky Gerung, guru saya sebagai guru intelektual saya, itu yang lebih paham tentang militer adalah Prabowo Subianto. Sedangkan begini Pak, sedangkan dalam apa yang saya dengar dari sampean, ketika membicarakan beberapa kayaknya seorang penyair, kalau sampean posisinya sebagai cawapres, nggak terlalu butuh itu Pak.
Kalau Rocky Gerung itu memang pekerjaannya Pak. Sehingga demokratis semakin meningkat dan lain sebagainya. Itu nggak masalah, oke. Cuman yang lebih detailnya program apa unggulannya yang bisa membedakan. Karena banyak isu sambil mendukung IKN dan lain sebagainya. Itu Pak, mohon maaf. Salam dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sidney Pratama dari Lumajang. Asal kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang. Yang saya tanyakan Pak, kira-kira apa inovasi Bapak masalah pengangguran yang mana disebutkan dalam sebuah badan statistik itu sebesar 7,838 juta. Begitu Pak. Bagaimana cara Bapak menanggulangi tersebut? Mungkin ada terobosan-terobosan baru terkait adanya pengangguran, mulai dari Madura sampai Lumajang ini banyak Pak, gitu Pak. Saya senang suasana seperti ini ya, mahasiswa kritis ya, tapi tetap sopan. Boleh tepuk tangan dulu buat para mahasiswa semua di sini dan senang sekali, luar biasa pertanyaannya kritis-kritis. Ya, baik, saya netral di sini ya. Dalam arti saya akademisi dan saya hanya akan mencoba mengkritisi visi misi dari pasangan calon Amin dan mencoba mengapresiasi juga kalau memang ada yang bagus ya. Tapi juga mengkritisi kalau ternyata ada yang kurang bagus. Tadi salah satu pertanyaan dari mahasiswa karena itu bidang saya tuh tentang HI ya. Terkait juga misalnya visi misinya Pak Anies dan Caimin bahwa Indonesia perlu memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat. Dan Indonesia perlu memainkan peranan yang lebih strategis atau menjadi pemimpin dalam politik internasional. Karena saya percaya lebih dari 5.000 mahasiswa di sini punya mimpi yang sama dengan saya. Siapapun nanti pemimpinnya, tapi kita punya mimpi yang sama yaitu bagaimana melihat Indonesia menjadi negara yang unggul di level internasional. Tepuk tangan dulu dong buat Indonesia. Kita punya mimpi yang sama, bagaimana Indonesia menjadi pemimpin dan masyarakat Indonesia juga menjadi bagian dari global civil society. Jadi Indonesia dan masyarakat Indonesia bukan hanya menjadi korban, tapi kita menikmati semua yang baik yang ada baik di negara ini maupun dalam sistem internasional. Nah, bicara tentang visi nomor 7 tentang pertahanan keamanan, Pak Anies, Caimin, mohon izin. Ketika kita bicara tentang pertahanan dan keamanan yang kuat, pertama yang perlu kita pahami, yang dianggap sebagai ancaman oleh Pak Anies dan Caimin itu sebenarnya apa? Yang kedua, ketika kita bicara tentang ancaman, kita juga perlu tahu, kami perlu tahu sebenarnya yang diancam itu apa atau siapa? Dari sana baru kita bisa melihat strategi seperti apa yang dibutuhkan dalam kondisi keterancaman tadi. Itu satu pertanyaan tapi jadi bagian ya, satu gabungan.